Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, ada apa Pak Farid? Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar karena saya ada keperluan mau konsultasi Ya. tentang materi yang akan saya sampaikan hari Senin tanggal 24. Jadi tujuan Pak Farid ke sini itu untuk Konsultasi dan ingin masukan kritik yang membangun dari panjenengan agar saya mengajarnya lebih bagus lagi dan lebih sempurna dan murid saya bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, ini materinya hari Senin tentang bagaimana sumber listrik tersebut bisa menghasilkan listrik, sumber yang bisa menghasilkan listrik. Ini Pak Faridnya pakai apa ini? Ini RPP-nya, di sini ada keterangannya nanti. Saya menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi di sini sudah disiapkan tahapan-tahapan, sudah sesuai sintak ya Pak ya? Iya, sudah. Nantinya kan biasanya juga memerlukan media. Ya. Rencananya Pak Farid nanti pada saat melaksanakan PBL ini memakai media apa? Di pembelajaran ini saya akan menggunakan media PowerPoint dengan menggunakan alat LCD proyektor. Nanti akan saya tampilkan video. Nah, di dalam itu nanti anak-anak saya suruh menganalisis masalahnya apa dan cara menyelesaikannya bagaimana. Jadi jika bisa saya simpulkan ya, saya identifikasikan di sini Pak Farid minta tolong saya untuk mengejar RPP yang nantinya Pak Farid akan melaksanakan pembelajaran mengenai sumber energi listrik dengan menggunakan metode PBL dan media PowerPoint yang dilampirkan ada videonya juga ya. Ada. Apakah boleh videonya ditampilkan sekarang? Nanti dulu nanti ya. dulu. Sebentar. Jadi nantinya berarti di sini saya akan mensupervisi tentang kegiatan Pak Farid di kelas ya. Iya. Oke, apa saja? Mari kita sepakati dulu nanti apa yang akan saya supervisi. Yang pertama mengenai RPP dulu. RPP-nya dulu. Terus setelah RPP Model pembelajarannya. model pembelajaran, apakah saya perlu mengecek tentang anak-anak juga, reaksi anak-anak selama pembelajaran, apakah saya juga perlu mengamati? Boleh. Karena Iya. nantinya kan pada saat Pak Farid mengajar pasti fokus untuk anak-anak yang di sebelah-sebelah biasanya luput dari fokus. Iya. Ya. Terus juga jadi ini Pak Farid mengajarnya kapan? Pengajarnya rencananya hari Senin tanggal 24 Oktober. Berarti minggu depan ya Pak? Iya. Ya. Oke, kalau gitu saya luangkan waktu, kebetulan itu jam pertama ya Pak ya? Iya, jam pertama. Kebetulan jam pertama itu juga saya kosong. Ini RPP-nya Pak Farid saya bawa dulu. Iya. Nanti saya analisa di rumah, barangkali ada sedikit ada yang kurang gitu, nggak apa-apa ya? Iya. Kalau gitu ya saya bawa dulu, jadi sampai ketemu lagi hari Senin deh. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Iya, Maaf, videonya apa Oh bisa iya, tidak videonya. lupa. Ini contoh videonya yang akan saya tampilkan saat pembelajaran nanti. Seperti ini. Nah, ini prosesnya bagaimana listrik itu dihasilkan mulai dari pembangkit listrik sampai listriknya sampai dikonsumsi oleh masyarakat di rumah. Seperti ini nanti gambarannya. Iya, menarik sekali Pak. Oke. Nanti akan ada berapa video Pak? Insya Allah ada 4 kalau tidak salah nanti akan saya tampilkan kepada anak. Untuk waktu cukup ya? Cukup ya. Iya. Iya bagus Pak. Nanti semoga sukses pada saat pembelajarannya begitu. Iya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Bu Ririn. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tentang listrik. Sebelum kita masuk ke listrik dulu, minggu depan, minggu kemarin, minggu yang atau hari yang kemarin, kita sudah belajar tentang apa kemarin? Perangkat listrik. Ya, ada apa saja dengan listrik kemarin? Itu yang sudah kita pelajari tentang rangkaian listrik. Sekarang kita akan belajar tentang sumber listrik. Bagaimana listrik itu bisa dihasilkan dan bagaimana cara menyalurkan listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah sehingga listrik bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat. Apakah kalian pernah punya berpikiran seperti ini? Kalian kan punya HP, betul? Punya barang elektronik di rumah? Ada apa aja barang elektronik di rumah? Ya, benar. Pertanyaan pertama yaitu di rumah kalian ada televisi? Televisinya bisa hidup? Bisa. Bagaimana cara menghidupkan televisi dan memerlukan apa televisi agar bisa hidup? Memerlukan listrik. Semua barang elektronik kalau menghidupkan harus memerlukan listrik. Sekarang dari manakah listrik itu berasal? Terus, yang pertama, yang kedua, bagaimanakah cara menyalurkan energi listrik? Untuk menjawab persoalan tersebut, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan membagi kelompok di kelas ini. Kelompok pertama, nih, bangku pertama, kedua. Kelompok kedua 1, 2. Kelompok 3 1, 2. Kelompok 4 1, 2. Kelompok 5 1, 2 sampai seterusnya sampai terakhir kelompok 9. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pembelajarannya. Jadi saya sudah memberikan permasalahan bagaimana listrik bisa dihasilkan. Terus lagi bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke rumah sehingga bisa digunakan. Terus jenis-jenis pembangkit listrik di Indonesia ini ada apa saja? Ya, untuk melengkapi jawaban kalian agar dari permasalahan dari nomor 1 sampai nomor 3 ini bisa terjawab dengan sempurna dan benar. Di sini Pak Farid punya sebuah video. Di dalam video ini nanti ada penjelasannya bagaimana prosesnya bisa terjadi sampai bisa dikonsumsi manusia. Tolong disimak dan diperhatikan dengan baik-baik, ya. Video yang pertama dulu. Oi, Bang, kamu harus bersyukur. Di rumahmu sudah ada listrik. Banyak kok teman-teman kita di daerah lain yang belum bisa menikmati listrik. Ya, gelap dong. Kasihan. Iya, listrik yang kamu pakai tidak murah. Karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka. Makanya, ajak semua orang terdekat kita untuk hidup bijak listrik ya. Dia nggak mirip, pasti. Oke, kalau gitu. Sampai jumpa lagi. Itu tadi yaitu video tentang dari mana sumber listrik itu tersebut sampai bagaimana proses didistribusikan sampai ke rumah kalian dan kalian bisa menggunakan.
tugas sekarang yaitu selesaikan masalah atau soal yang saya berikan tadi dengan kelompokmu. Diskusikan dengan waktu 15 menit. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Silakan didiskusikan. Sudah, perhatikan. Waktunya sudah 15 menit, berarti waktunya sudah habis. Sekarang waktunya presentasi setiap kelompok di depan. Membahas atau menjelaskan apa yang sudah didiskusikan dengan temannya. Untuk kelompok pertama, yang maju terlebih dahulu. Kelompoknya siapa? Ya. Kelompok dari Mas Mijab, silahkan maju satu kelompok. Untuk yang lain, tolong diperhatikan. Misalkan nanti ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung kepada kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari manakah negeri diciptakan? Listrik dapat dihasilkan dengan Dari manakah negeri diciptakan? Listrik dapat dihasilkan dengan SDA yang ada di Indonesia. 2. Ada pembangkit listrik apa saja yang ada di Indonesia? Ada beberapa pembangkit listrik di Indonesia, yaitu pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU. Jelaskan proses mulai dari listrik dibuat sampai bisa dikonsumsi manusia. Listrik berawal dari pembangkit yang menggunakan SDA. Listrik dihasilkan dari transport, lalu listrik berubah tegangan di BTS. Lalu listrik disalurkan melalui setir dan berubah tegangan menjadi 5000 volt dan berubah tegangan menjadi listrik berubah lagi menjadi 150 volt. Lalu listrik disalurkan melalui baterai tegangan listrik menengah dan listrik berubah menjadi 20 volt. Lalu listrik disalurkan lagi melalui jalan
bertanya boleh langsung ditanyakan ke temannya yang di depan. Ada yang ditanyakan? Mungkin kelompoknya Aidil, silakan bertanya. Okay? Ayo. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Nizam ya. Selanjutnya penampilan dari kelompok 8 dari kelompoknya Yolanda dan Diandra. Silakan maju ke depan satu kelompok. Nanti yang ingin bertanya boleh langsung ditanyakan kepada temannya yang di depan. Mengapa tegangan listrik yang ke rumah-rumah harus diturunkan? Pertanyaan dari Nizam, mengapa tegangan listrik ke rumah-rumah harus diturunkan? Mungkin kelompok lain bisa membantu. Kenapa tegangan listrik yang disalurkan di rumah diturunkan? Ya, bisa membantu. Iya, April. Karena listrik untuk menghidupkan barang-barang elektronik yang ada di rumah. Ya, kenapa alasannya? Ya benar, memang listrik itu digunakan untuk menghidupkan barang-barang elektronik di rumah. Alasannya kenapa listrik harus diturunkan dari tegangan dari awal yang besar sekali sampai diturunkan ke 220 volt. Mungkin yang lain bisa membantu? Ya, mungkin Mas Dijam sendiri yang menjawab. Boleh, ayo. Karena alat-alat elektronik di rumah membutuhkan tegangan yang rendah dan tidak membahayakan. Iya, benar. Ya, benar dari jawabannya Mas Dijam. Ya, barang elektronik di rumah itu membutuhkan energi listrik ada ukurannya, tidak bisa terlalu besar. Kalau listriknya yang digunakan sangat besar sekali, bisa membahayakan masyarakat atau manusia yang menggunakan listrik. Alasannya biar tidak membahayakan pengguna listrik. Yang keras sedikit. Yang keras sedikit, ulang lagi. Apa pertanyaannya, Ubi?
Apa fungsi dari generator di pembangkit listrik tenaga air? Apa? Apa? Mungkin temannya bisa menjawab. Ada yang bisa? Ya, Keisha membantu temannya yang di depan. Ulangi lagi Din, pertanyaannya Din, yang terakhir. Apa fungsi generator pada pembangkit listrik tenaga air? Mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Iya, benar. Mengubah energi gerak dari turbin yang bergerak dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Tidak. Apa fungsi turbin pada PLTA? Siapa lagi yang bertanya? Saya. Apa nama alat yang mengubah tegangan listrik? Bagaimana? Bisa menjawab? Bisa menjawab? Bisa? Apa? Diulangi lagi pertanyaan Icam. Apa nama alat yang mengubah tegangan listrik? Bagaimana? Icam? Jawabannya turbin kurang tepat. Mungkin teman yang lain bisa menjawab atau membantu temannya yang depan. Ya, Kesia lagi. Transformer katanya. Bagaimana? Ya, benar. Sudah. Tepuk tangan untuk temannya yang dari beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya di depan. Sekarang mari kita simpulkan apa saja hasil dari presentasi dan yang sudah kalian bahas dengan kelompoknya. Ya. Mulai dari nomor 1, dari manakah energi listrik itu diperoleh atau dibuat? Dari mana? Dari apa? Energi listrik dibuat dari sumber daya alam. Bisa dari apa saja? Dari angin. Dari sumber daya alam itu dibuat oleh pembangkit listrik. Pembangkit listriknya ada berbagai jenis, bermacam-macam. Apa saja jenisnya? PLTA. Apa itu PLTA? Tenaga air. 2. PLTU. Apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga. Ketiga. PLTG. Katanya Najwa. Apa itu Najwa? PLTG apa? Nah, pembangkit listrik tenaga gas. Yang keempat, apa? PLTS. Apa itu PLTS? Nah, ada lagi? Apa PLTS? Nah, itu tadi macam-macam atau jenis-jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Ya. Yang ketiga, sekarang bagaimana proses pembuatan energi listrik sampai bisa disalurkan dan digunakan oleh manusia di rumahnya masing-masing. Pertama, tadi sudah dijelaskan di depan, listrik dibuat oleh pembangkit listrik. Pembangkitnya bermacam-macam. Tapi yang di depan kita tampilkan videonya itu yaitu pembangkit listrik tenaga air. Listrik
itu pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan apa? Memanfaatkan aliran air. Nah, aliran airnya sangat keras sehingga bisa menggerakkan apa? Turbin. Nah, turbin menghasilkan energi gerak. Benar. Nah, energi gerak tersebut akan dirubah menjadi oleh siapa? Oleh generator. Setelah itu listriknya baru dinaikkan tegangannya. Oleh siapa tadi? Oleh transformer. Nah, setelah dinaikkan, listriknya akan disalurkan melalui apa? Gardu dan sutet. Nah, sutet yang ada tinggi-tinggi di rumah kalian, ya di daerah persawahan. Nah, Ya. listriknya akan dialirkan ke sutet. Setelah ke sutet, kemana lagi alur listriknya? Oke, ya benar. Tidak ke rumah langsung. Kalau ke rumah langsung itu berbahaya karena masih tinggi. Nah, setelah ke sutet, alur listriknya disalurkan ke gardu lagi. Di gardu apa yang terjadi pada listriknya? Tegangannya diturunkan. Nah, setelah dari gardu, listriknya disalurkan kemana? Ke terakhir ke rumah sehingga bisa digunakan untuk setiap hari kegiatan manusia untuk menghidupkan alat elektronik. Apakah ada pertanyaan atau masih ada yang belum mengerti? Tidak ada? Berarti sudah bisa semua ya? Kalau sudah bisa, nanti di rumah dipelajari lagi agar lebih paham lagi dan lebih bisa mengerti lagi. Untuk tugasnya di halaman selanjutnya. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah, besok dibahas. Bapak Arif, senyap-senyapnya. Oh iya, Bu Ririn ada apa? Iya, itu Pak, terkait tadi kan saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Ya. Terus berdasarkan hasil supervisi saya ada beberapa catatan. Ya. Yang pertama untuk aspek dan strategi pengembangannya, PBL-nya tadi sintak 1 udah oke, sintak 2 dan sebelumnya semuanya oke Pak. Cuman ada beberapa catatan. Kelas Bapak kan kelas besar ya. Ya. Jadi memang menjadi tantangan tersendiri ya, bagaimana memastikan setiap anak itu bisa bekerja dengan optimal. Kritikan saya tadi semuanya, mulai dari pelaksanaan PBL, jalannya diskusi, terus pada saat dengan memfokuskan anak-anak sama masalah di awal pembelajaran, itu sudah sangat bagus. Saya cuma menyarankan satu saja Pak. Tadi untuk kan ada Nizam ya tadi. Ya, Nizam tadi kan membantu menjawab saat ada temannya yang bertanya, juga pada saat dia bertanya dia menjawab sendiri. Itu mungkin bisa diberikan sedikit apresiasi gitu. Itu saja Pak. Tapi untuk yang lainnya kan jadinya anak-anak nanti lebih Semangat lagi. Nah, iya. Tapi yang secara umum pembelajaran yang Bapak lakukan ini sudah bagus, semuanya sudah sesuai sama RPP yang jenengan serahkan kemarin. Terus rencana Bapak ke depannya itu bagaimana? Kalau rencana saya tadi kan sudah saya lakukan pembelajarannya, model-modelnya seperti apa sudah saya lakukan. Pasti ada kekurangan. Pertama yang harus dilakukan adalah membenarkan lagi biar nantinya saya juga bisa belajar lebih baik lagi cara mengajarnya. Terus saya juga akan belajar lagi dari referensi-referensi yang lain. Terus juga saya akan menggandeng teman sejawat saya sebagai guru juga untuk kolaborasi. Jadi ini nanti akan kolaborasikan sama teman sejawat yang lain. Biar nanti kita saling bisa tahu kekurangannya apa dan cara melengkapinya yang bagaimana, biar tujuan kita mengajar bisa tersampaikan dengan benar ke anak-anak dan bisa dipahami. Itu bagus sekali Pak. Kan secara nggak langsung juga Bapak berarti ini mengimbaskan ilmu yang jenengan miliki, karena nggak semua orang memahami dan mampu mengaplikasikan sintak-sintak PBL seperti yang Bapak lakukan tadi. Jadi berarti ini nanti bisa juga menjadi tutor ya untuk teman-teman yang lain. Ya, atau mungkin diimbaskan waktu kakak
gitu? Iya boleh. Nah, Iya itu. Jadi Bapak udah mempunyai rencana untuk kedepannya. Terus nanti untuk menjalankan rencana itu biasanya kan butuh orang untuk menjaga komitmen supaya Bapak bertanggung jawab terhadap rencana tadi. Kira-kira Bapak bakalan menggandeng siapa? untuk komitmen biar saya bisa melaksanakan apa yang saya inginkan dan tujuannya berhasil, saya akan menggandeng. Nah, ini kebetulan karena di sini guru kelas 6 hanya satu, saya akan menggandeng guru kelas tinggi juga, tetapi ini guru kelas 5 yaitu Bu Risa. Jadi nanti saya sama Bu Risa berkolaborasi, juga saling mengingatkan, juga saling belajar, sama-sama belajarnya. Mudah-mudahan nanti saya bersama Bu Risa ini bisa membuat karya tulis ilmiah PTK agar tahu apakah berhasil atau tidak model pembelajaran dan strategi serta media yang saya gunakan. Apakah itu berhasil atau tidak kan nanti bisa dilihat dari hasil PTK tersebut. Iya. Iya Pak, berarti ini sudah semuanya ya. Ya. Kalau gitu saya doakan semoga rencana yang Bapak buat bisa terrealisasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana Bapak. Oke. Iya. Ini saya serahkan kembali yang RPP-nya kemarin sama ini catatan-catatannya Pak Saya ya. juga ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu dan memberikan saran yang baik saya. Cukup itu saja, Bu Rin. Iya. Terima kasih. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.